Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Warung Saraba. Hari ini kita bersama Pak Ustadz Nasrullah, Ustadz andalan kita di Warung Saraba yang menemani kita setiap saat. Dan semoga dengan hadirnya Ustadz Nasrullah membawa keberkahan, pencerahan, dan ilmu yang baru bermanfaat bagi kita semua. Amin. Selalu membimbing kita ke jalan yang benar. Amin. Hari ini kita akan belajar cara memakai sarung. Bukan ya? Lain. Bukan ya? Kita ingin belajar ya tentang sharing lah bahasa tentang warisan, hukum warisan menurut pandangan Islam. Nah, ini contoh deh. Contoh. Misalnya kan kita pengen tahu nih Pak Ustadz bahwa warisan ini sebenarnya yang seperti apa sih? Yang disebut warisan gitu. Nah, itu. Apakah misalnya sebelum dibagi sebelum meninggalkah misalnya ulun lah bisi anak, ulun bisi harta, ulun bagi, itu apakah bisa disebut warisan Ustadz? Ya. Jadi kalau belum meninggal dunia berbagi berdahulu. Nah, ini bisa dijadikan wasiat berlokena apabila aku meninggal, ini gesan si anu, itu bisa wasiat. Tapi bila langsung diberi ini gesan si anu bisa juga dinamakan dengan hibah. Arti hibah itu pemberian orang tua kepada anak, bisa juga hibah. Tapi bisa juga disebutkan wasiat karena kalau aku meninggal jasidin atau jasidin ini aku bagi berdahulu nih, bisa jadi juga itu. Oh, berarti itu bukan warisan, warisan setelah orangnya meninggal dunia. Iya. Tapi yang kita yang lihat mungkin kita yang pas nih Pak Ustadz, apakah bagusnya dengan warisan atau wasiatkah yang bisa kita gunakan atau kita misalnya sebelum meninggal beliau yang sakit ini baru wasiat berdahulu, misalnya rumah anak anu gasan si anu, rumah si anu gasan dibagi berdahulu, bolehkah? Nah, itu boleh asal dengan kesepakatan ahli waris yang lain. Maksudnya gini, yang namanya wasiat ini kan belum tentu sesuai dengan perhitungan faraid namanya lah. Jadi faraid itu ilmu tentang membagi harta warisan. Bolehkah beliau berwasiat? Sebenarnya boleh, artinya dikumpulkan dulu anak Pak ahli waris beliau, ini gesan si anu gesan itu sebenarnya boleh. Nah, berwasiat berdahulu, cuman kalau menurut ulun alangkah baiknya sesuaikan faraid juga. Karena faraid itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala tentang pembagiannya. Kalau cuman wasiat seperti itu, ini rumah untuk anakku yang pertama, ini sebenarnya boleh juga, cuman hati-hati itu bisa jadi si yang sakit itu ada timbul perasaan supaya si anu tuh jangan dapat. Nah, kayak ini zalim. Bahkan menurut para ulama ada yang mengatakan ada seseorang yang selama hidupnya bagus, benar baik, tetapi akhir hayatnya beliau mengerjakan dosa dan beliau tidak tahu itu dosa. Yaitu tadi seperti berwasiat supaya ada salah satu ahlinya tak banyak pada yang lain, atau supaya si anu jangan dapat. Jadi kuwasiatakan berdahulu. Nah, itu haram. Berarti memang sudah ada aturan dalam faraid tadi. Ada aturannya. Itu maksudnya aturan itu dari segi tata cara atau pembagiannya nilainya kah? Nilainya. Oh, nilainya. Nah, misalnya berapa jumlah tirkah, namanya tirkah itu harta warisan nih. Harta peninggalan itu dinamakan dengan tirkah. Nah, jadi berapa jumlah hartanya kemudian hanya dibagi menurut perhitungan faraid tadi. Nah, jadi kalau beliau kumpulkan semua ahli warisidin sebelum meninggal lalu dibagi beliau asal sesuai tadi dengan faraid atau sesuai dengan keridhaan seluruh ahli waris, sebenarnya boleh. Asal ridho tapi lah. Asal ridho, okay. Tapi tadi jangan ada di hati si pewasiat tadi ada niatan supaya si anu lebih banyak dari yang lain, artinya menzalimi orang lain. Atau si anu supaya jangan dapat, nah itu zalim. Kurang adil. Iya, kurang adil. Nah, kembali masuk ke tentang kewarisan, bagaimana cara nih mungkin yang pas menurut pandangan Islam tentang warisan, pembagian warisan itu sendiri Pak Ustadz? Faraid tadi tuh berarti. Faraid itulah. Apakah nilainya? Nilainya kah? Sama. Atau ahli warisnya bisa dikategorikan ahli waris apa aja tuh Pak Ustadz? Oh, kayak iya. Nah, jadi
tentang perhitungan kan tadi atau Perhitungan dulu, dan mungkin kategori ahli warisnya siapa aja tuh. Kita kan belum detail nih tentang ahli warisnya. Jadi kalau mungkin mulai dari awal dulu lah, Ya. sebelum terjadinya warisan tadi. Ya. Nah, jadi andainya ada seseorang yang meninggal dunia, ia punya tirkah tadi, harta peninggalan. Sebelum harta tadi dibagi secara faraid tadi, ada beberapa hal harta tadi dikeluarkan itu dulu. Pertama, biaya tajhizul mayyit, yaitu biaya penyelenggaraan jenazah, mulai dari upah memandii, upah mengafani, mencarikan kain kafan dan lain-lain, upah menyembahyangkan, menguburkan, itu namanya tajhizul mayyit. Sudah itu. Kemudian adakah hutang beliau kepada Allah? Seperti ada nazar. Nah, ambil hartanya tadi, bayarkan nazar tadi. Kemudian setelah nazar, adakah lagi hutang beliau kepada manusia, hutang piutang? Baik itu janji yang belum terpenuhi, atau memang ada hutang, yalah. Atau ada wasiat, karena aku hendak apakah ya mengeluarkan si anu umrah misalnya nih. Ada wasiat beliau seperti itu, dan memang ada yang menjadi saksi, ini 2 orang saksi, dikeluarkan itu dulu. Nah, jadi setelah habis wasiat, nah jadi mulai tadi tajhizul mayyit, hutang kepada Allah seperti nazar, hutang kepada manusia, ada wasiat, nah barulah dibagi secara faraid tadi. Nah, siapa-siapa saja ke orang nang dapat warisan. Nah, ini kan ada susunannya. Biasanya itu karena ada hubungan nasab atau karena hubungan perkawinan. Nah, jadi misalnya nang laki meninggal, kan bininya dapat. Nah, atau sebaliknya, bininya meninggal, lakinya pun juga dapat. Nah, cuman ahli waris ini ada pulang penghitungannya. Nah, misalnya si yang meninggal dunia ini punya paman. Nah, punya paman. Tetapi di samping punya paman, ia punya seorang anak laki-laki. Otomatis paman tidak dapat. Pamannya yang mati. Nah, atau si yang mati ini punya saudara. Ya, ading misalnya. Ading atau kakak. Tapi si yang mati ini ia punya anak laki-laki. Otomatis saudara tadi tidak dapat. Dalam faraid namanya mahjub. Itu jelas sudahlah. Jelas. Asal anak laki-laki. Tapi kalau anak perempuan yang punya kada bisa anak laki-lakian, saudara tadi dapat. Baik itu saudara laki-laki atau saudara perempuan dapat bagian. Oh, dan sanak abah tadi jadi misalnya. Anak laki-laki itu sangat berpengaruh kuat di dalam pembagian warisan. Syukurlah Dan anak itu lakian. ada masalah syukurnya. Oh, iya kan? Karena misalnya kan nih kayak Acel nih kan misalnya belaki leh, anak lakian, bini masih ada misalnya suatu, ya kita nggak tahu ya lo, misalnya itu apakah turun ke anak laki-laki langsung atau ke bini istri ini. Tadi Ustadz jadi penjelasan tadi, istri dulu kah atau anak dulu yang lebih utama? Misalnya kan ada seorang laki-laki meninggal dunia, ia punya istri, punya anak satu misalnya, punya anak satu laki-laki. Nah, jadi kalau menurut kita orang Indonesia ada yang namanya dulu gunugini. Gunugini itu bahasa apa? Perpantangan ya. Perpantangan. Jadi harta yang meninggal tadi dibagi 2 dulu, bagi 2. Anggaplah misalnya hartanya 200 juta. Misalnya. Nah, jadi bagi 100 juta hartanya si mati, 100 juta hartanya si istri. Bagi 2 dulu. Karena kita orang Indonesia, perempuan tuh ikut bekerja, begawi, Bang. Jadi sebelum dibagi, bagi dulu. Nah, jadi istri sudah dapat separuh, iyalah. Kemudian separuhnya punya yang meninggal tadi. Nah, baru yang meninggal ini hartanya yang 100 juta tadi itu dibagi secara faraid. Ya tadi punya anak 1, ya tadi kah? Laki-laki anaknya. Nah, jadi apabila ia punya anak 1 laki-laki, ini dapat osobah. Dilihat dulu apakah yang meninggal ini punya orang tua masih. Andainya ia tidak punya orang tua, nah jadi harta tadi dibagi berapa bagiannya? Nah, si istri tadi masih dapat dari 100 tadi sisa. Dapat lagi. Nah, karena bagian tadi kan separuh sudah dapat. Jadi yang 100 dari kepunyaan almarhum tadi dibagi lagi. Si istri itu kalau suaminya meninggal, ia punya anak, ia mendapat 1/8. 1/8. Kalau tidak punya anak, 1/4. Jadi berbeda, berubah.
Malahan Malahan lebih banyak kalau kada bisi lah, seperempat kalau tadi. Iya, seperempat karena anaknya ada. Iya. Anaknya kada jadi seperempat. Sisanya kemana? Kena kalau ada lagi saudara-saudaranya pulang dapat. Betul. Nah, ada ini anggaplah saudaranya kada ada kan, jadi ya ataupun ada tapi tadi ada anak laki-laki. Nggih. Nah, jadi si istri dapat karena ia punya anak dapat 1/8. Kalau tidak ada seperempat. Jadi karena ada anak laki-laki ia 1/8. Sisanya seluruhnya untuk anak laki-laki. Saudara-saudara almarhum tidak dapat karena ada punya anak laki-laki. Itu yang dinamakan ahli waris. Iya, ahli waris. Harus anak laki-laki. Anak laki-laki. Nah, ulun dengar juga Ustadz, bujur kah ini, misalnya anaknya 2, lakian lawan binian, dan jatah anak laki-laki tetap lebih utama Ustadz lah. Apakah memang seperti itu kah dalam faraid tadi? Ya, dalam Al-Quran, walir rijal mithlu hadzil unsayain. Bagi anak laki-laki itu 2 kali lipat bagi anak perempuan. Jadi kasus seperti tadi, misalnya seorang suami meninggal dunia, ia tidak punya orang tua lagi, nah, kemudian punya 1 istri dan 2 orang anak, tapi anaknya 1 laki-laki, 1 perempuan. Nah, jadi harta tadi dibagi dulu. Sebenarnya ada perhitungan kayak matematika aja, Pak. Nah, jadi ini si istri karena ia punya anak dapat 1/8 tadi. Sisanya berapa? Berarti sisa dari 1/8 itu dibagi 3. Dibagi 3 itu 2 bagian untuk laki-laki, sebagian untuk anak perempuan. Nah, kenapa laki-laki itu lebih banyak bagian dari perempuan? Karena laki-laki itu ia banyak punya tanggung jawab. Nah, seperti ia punya istri, punya anak, ia semuanya menanggung itu semuanya. Bahkan andainya ia punya saudara perempuan misalnya yang kadang mengkosi, maka siapa yang mengkosi? Anak laki-laki tadi. Mengkosi saudaranya perempuan yang misalnya miskin. Banyak punya tanggung jawab. Adapun kenapa perempuan itu cuma separuh dapatnya dari karena ia aja sudah ditanggung oleh suaminya. Nah, jadi berarti itu kada berat. Jadi wajarlah laki-laki punya 2 bagian daripada perempuan 1 bagian. Kayak Pak Det, ngerti kah sudah sedikit? Sedikit ngerti. Maksudnya perhitungan kan ini masih panjang ya, Panjang. masalah perhitungan Hitung-hitungan mungkin. pembagiannya kan perlu kita perjelas lagi kan Ustaz. Iya, dan itu maksudnya Apakah harus dilaksanakan lah Ustadz atau seperti wajib kalau nih? Wajib. Maksudnya hukum waris ini atau waris seperti ini apa Ustadz Iya. dalam kehidupan kita? Misalnya ada kematian, misalnya wajibkah menggunakan faraid tadi? Nggih. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini terbagi 2. Pertama, misalnya ada sebuah keluarga yang mereka itu kada usah gen bagi faraid dah, kita bagi rata aja. Ya kan ada kayak itu nih. Bolehkah kadakah? Sebenarnya boleh. Boleh. Tetapi yang mengusulkan bagi rata itu harus dari orang yang bagiannya terbanyak. Misalnya tadi anak laki-laki dan perempuan. Jadi jangan laki-laki dingai kita bagi rata aja gin. Nah, kenapa ikam uyuh juga menggaduh kuitan misalnya nih. Nah, jadi boleh bagi rata asal itu dari orang yang terbanyak bagiannya. Ahli waris utama. Dan yang lain tuh ridho aja barataan. Boleh. Tetapi yang terabdal itu memang seperti hukum agama Islam tadi, faraid. Jadi yang paling abdal tuh bagi secara faraid dulu menurut hukum Islam. Terserah nanti. Nah, terserah. Biar sudah tak banyak lakian nih, jangan lakiannya tadi. Aku bari kamprona supaya rata. Nah, itu lebih baik. Iya, berarti jalankan sesuai hukum faraid dulu untuk masalah kita hendak misalnya kita hendak berlapang memberi ading kan misalnya lah berlebih. Itu urusan belakangan lah. Iya, nggih. Nggih kayak itulah. Acil anak bertakut nih Pak Ustadz. Nggih, silakan. Nih, kan yang yang wasiat tadi kah warisan? Ya, warisan. Nah, warisan tuh hanya untuk yang kayak orang meninggal, yang sudah meninggal kah? Atau misalnya nih, ada misalnya kan kayak cerai kah? Kayak itu nah. Jadi kan kayak warisan nih apa jatuh ke anaknya kah? Atau warisan tuh misalnya kayak yang kalau cerai itu nah kayak apa suami cerai. Istri ini misalnya apakah dapatkah kayak itu berbagi 2 harta atau jatuh ke anaknya kah warisannya? Nah, terima kasih. Nah, jadi tentang andainya ada terjadi perceraian ya. Nah, biasanya kan tadi karena kita ini orang Indonesia umumnya bebinian tuh 4 begawi. Termasuk begawi juga di rumah tuh tukang masak, menggaduh anak tuh begawi juga ngarannya. Nah, jadi lalu ada kisahnya tadi Gunung Gini atau harta perpantangan.
aja harta perpantangan atau gono gini itu dibagi dua. Nah, ini punya suami, ini punya istri. Masalah anak tetap tanggungan suaminya. Misalnya bertinggal anak nih, orang nang cerai tadi. Nah, jadi tetap tanggungan suaminya lah, harta tadi bagi dulu. Ya ada tadi gono gini ngarannya itu. Jadi itu namanya bukan warisan. Nah, jadi pembagian gono gini. Nah, biasanya ditetapkan tuh di pengadilan ada aja itu. Artinya setelah terjadi perceraian, lalu harta dibagi. Ya tadi namanya gono gini. Kenapa Cel pian betakun gitu? Hah? Kenapa? Kada supaya kan tahu kayak tenah atau ya aja sementang laki pang aja begawi aja becari kan kayak kita iya kayak tenah kita yang bebinian kan di rumah aja kayak tenah jadi kan kada salahnya kan kita betakun siapa tak kalau kita angkat kaki wara kayak tenah cuma membawa awak aja kan anu kalau kayak tenah jadi nggak harus kalau air gitu nah iya harus tahu pian iya kalau pembagian tadi cerai pembagian tadi warisan tadi, apakah itu saat ayah atau ibu yang meninggal atau salah satu nih yang bagusnya aja, yang bujurnya, bujurnya Pak. Yang bagusnya dia siapa yang hendak meninggal ya pasti meninggal memang. Jadi sebenarnya nang paling baik apabila terjadi satu kematian. Misalnya seorang ayah meninggal dunia, nang paling baik langsung bagi. Jadi bila habis sudah tadi mulai tajhizul mayit tadi, adakah nazar atau wasiat atau yang lain, hutang-hutang sudah habis semuanya, yang cepat tuh cepat dibagi. Nya ada sebalik, anu aja masih hidup arwah mama, kain aja bagi aja. Nah sebenarnya kita dua kali bagi gini. Kalau apa istilahnya munasakah. Nah ini munasakah ini sulit. Kalau kami di Darussalam dulu munasakah ini dulu pimpinan ayah Kiai Abdul Syukur, beliau kalau munasakah ini sulitnya. Arti munasakah itu seperti ini. Andainya ada sebuah keluarga meninggal salah satu, misalnya kalau ayah dulu menyontohkan ada seorang ayah meninggal dunia, ia punya istri dan 10 orang anak laki-laki semuanya. Jadi ujar ayah, meninggal dunia si suami kada dibagi. Meninggal pulang anak si ikung, kada dibagi pulang. Meninggal pulang si ikung, kada dibagi pulang. Nah, jadi ini berapa kali hitung. Jadi hitungan pertama, hitungan ayah meninggal dulu. Berapa semuanya dapat bagian. Nih si ikung pulang meninggal, dibagi pulang. Si ikung pulang meninggal, jadi makin banyak hitungan. Jadi memperlambat hitungan, memperlambat membagi tadi sampai meninggal salah satu daripada ahli waris itu mulai 2 kali bagi jadinya. Tapi dalam pembagiannya itu apakah dilakukan, misalkan nih ayah meninggal, ibu masih ada, dilakukan dipimpin oleh ibu atau seperti apa polanya tuh Pak Ustadz? Yang ngerti kah atau mengundang orang Ustadz yang asli? Yang paling baik itu mengundang orang yang paham aja, yang bisa masalah bagian tadi. Nah kalau biasanya abahnya meninggal nang mau bagi, biasanya ini bagi ratai sih Din, yalah. Kada mengerti sini masalah hitungan-hitungan faraid tadi. Yang paling baik undang salah orang yang mengerti masalah pembagian, artinya kayak apa pembagian ini nah. Hanya sedih hitungannya beda-beda. Betul. Nah, hitungannya. Itu masih terjadi pembedaan itu masing-masing lah pasti ada gitu maksudnya. Ada perbedaan biasanya. Jadi beda ahli waris, beda bagian. Beda bagian. Ini ada rumusnya sebenarnya. Ada rumusnya. Rumus pembagian. Misalnya bagi anak perempuan itu ada 2 masalah. Pertama, ia apabila sendirian nih. 3 masalah. Kalau ia sendirian, ia dapat 1/2 itu anak perempuan. Kalau ia berdua sampai ada binian aja, ia menjadi 2/3. Tapi kalau ada saudaranya laki-laki, ia menjadi asobah bil ghair. Ya tadi dibagi menjadi 2 bagian laki-laki, 1 bagian perempuan, itu bagian anak perempuan. Kemudian lagi nanti bagi si ibu ada lagi bagiannya, si ayah lain lagi bagiannya, berubah-ubah bagian tergantung siapa kawannya mewaris. Nah kayak si paman tadi, paman bisa jadi asobah bil ghair kalau si yang meninggal itu ada bisi anak laki-laki, kalau ada perempuan kada dapat lagi si Din. Nah itu. Jadi berubah-ubah pembagian tergantung siapa kawan ahli warisnya. Tapi minimal paling kadang kayak kita paham sedikit tentang kayak ini. Mungkin misalnya ada apa-apa tuh kita kena tinggal
mengiau. Kita tahu orang yang ahli siapa. Maksudnya kan kalau menjelaskan dulu ke keluarga harusnya kayak ini kan paling ada itu. Mengertilah sedikit. Itu kan masalah ya pasti terjadi Bang nantinya. Nah, ini kita lanjut aja lah. Maksudnya lanjut ke Sababrik. Kalau untuk di awal tadi kan ada pembayaran sebelum masuk ke warisan itu ada pembayaran nazar, segala hutang piutang itu si yang wajib melakukan melunasi yang ampun yang meninggal tadi, Ustadz, itu apakah siapa yang utama yang wajib membayar lah melunasi atau ada? Yang bagusnya tuh anak sidin, cuman pembayaran itu diambil dari peninggalan beliau yang meninggal. Dari harta peninggalan, harta pusaka lah namanya ya. Dalam bahasa Arabnya tirkah. Jadi beliau meninggal misalnya punya peninggalan 100 juta, ada wasiat beliau yang belum terlaksana atau ada nazar, ambil duit sidin tadi. Sebelum dibagi itu dipakai dulu. Hanya dibagi lah Ustadz lah. Nah, bila habis sudah nang dibagi-bagi nang wajibnya tadi baru dibagi. Begitu terakhir. Oh, berarti urutannya memang nazar dulu jarbian tadi lah. Nazar dulu. Misalnya Adit lah. Meninggal ada hutang lawan orang, piutang gitu termasuk lah. Hutang kita tahu Adit hutang di warung kain nih misalnya. Hutang 10.000 duit Adit ini kan almarhum misalnya Adit ada 10 juta. Ada hutang kau ini 500.000. Kami anaknya ambil dulu, bayarkan ke warung kai. Hanyar dibagi yang faraid tadi lah. Yang sisanya tadi. Sisanya itu. Nah, Pak Ustadz, ini kan ada ya mungkin kita yang pernah saya dengar juga belum dengar gitu, nah tentang pembagian ahli waris yang bukan anak kandung ini misalkan, nah setelah itu kira-kira yang bagusnya menurut Ustadz yang seperti apa? Anak angkat misalnya lah. Ya anak angkat. Jadi anak angkat tuh kada dapat warisan. Jadi tidak dapat warisan, nah kecuali misalnya kan mulai lagi halus jadi gaduh, kemudian lagi sampai ganal, nah hanya membantu macam-macam ini, kalau lalu meninggal itu tetap kan dapat warisan, kecuali kan ada pemberian aja. Karena ini banyak membantu di keluarga, bahkan dianggap anak tapi anak angkat. Kalau warisan kada dapat, tapi boleh dengan pemberian aja tadi. Itu bukan atau wasiat. Wasiat lah, tapi kada jadi syarat sah lah. Waris dapat ahli waris sebagai ahli waris lah. Kada, iya. Itu bisa menjadi polemik lah biasanya. Bisa terjadi. Bisa. Apalagi mulai lagi halusnya mengelola perusahaan abah angkat tadi. Abahnya meninggal, tahu-tahu kan dapat warisan. Karena yang lain dapat. Nah, jadi di situ nang bagusnya ialah ada upah aja. Kira-kira selama yang membantu selama ini berapa upah kira-kira? Atau siapa ada yang namanya wasiat wajibah sebenarnya ya lah. Jadi wasiat itu diberikan untuk orang nang anggaplah nang ya kada nyaman kada diberi gitu lah. Iya, orang-orang. Nah, seperti anak angkat tadi. Berarti itu tinggal orang yang atau tadi lah yang ya misalnya Jarpian ampun perusahaan tadi bijaksana di situ lah lah. Diberi upah aja. Warisan kada dapat. Diberi upah tuh sepemberian aja kah? Bisa dihitung siapa kira-kira. Itu ada aturannya pulang Ustaz? Ada untuk dikira-kira aja. Dikira-kira aja lah. Pas. Nah, jadi ada pemberian atau wasiat aja lagi. Nah, kalau wasiat nih bisa. Wasiat dari misalnya sebelum meninggal Jasidin, yang meninggal nih nang garing tadi untuk anak angkatku Jasidin rumah di anu. Nah, itu sah. Tapi wasiat itu kena jangan lebih dari 1/3. Oh, nilainya. Nilainya seluruh harta beliau jangan lebih dari 1/3. Kalau lebih dari 1/3 menyangsakan ahli waris yang lain. Boleh sebenarnya asal dengan izin, dengan ridhonya ahli waris yang lain. Nah, jadi untuk wasiat itu la wasiyata li warisin. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Bila misalnya ini pasti sudah dapat warisan juga ini. Anak tadi. Ujian nang abah sebelum meninggal. Nah, anu tuh gasan si anu. Ini sudah dapat warisan, nanti ini pasti dapat anak sudah. Dapat wasiat lagi, ini kada sah. Kada sah wasiatnya. Kada sah wasiatnya. Karena ini pasti dapat juga. Ini pasti dapat juga. Jadi wasiat tidak sah untuk orang yang pasti dapat warisan. Karena cemburu yang lain. Kecuali wasiat ini diridhoi oleh senang aja yang lain. Kada apa-apa. Nah, kalau seluruh ahli waris ridha boleh. Nah, cuman ayat ini mengkawa kadusa gen wasiat untuk ahli waris yang pasti dapat. Nah, jadi untuk anak angkat tadi
wasiat ini jadi wasiat, pakai wasiat. Wasiat. Iya. Dulu ngibu dahulu lah sebelum sidin meninggal kan bisa Garing juga. sudah nih. Kalau berwasiat anu jisir mun aku meninggal kena kasihan kakak ikam masa angkat gitu nih. Bari anu lah jisir. Nah, itu wasiat ngarannya. Itu wasiat. Wajib laksanakan asal jangan lebih dari Sepertiga. sepertiga. Ini berbentuk lisan pun selesai lah, kada harus pakai tulis kalau Sebenarnya cuman paling aja ada orang nang melayawakan. layawakan ada yang Tepang. pada percaya ya harus ada hitam putih. Nah, sebenarnya kalau sudah ada yang menyaksikan jadi saksi ini sidin garing anu jisi mun aku meninggal kiana tuh anak kakak ikam nang anak angkatku tuh nah bari anu nah itu wasiat sudah wajib dilaksanakan selama tidak lebih dari sepertiga tadi. Kadang mun betakun kayak warisan gitu asa kada nyaman Jepang beratnya lawan kuitan tuh seolah-olah kayak mendoakan sidin Iya, meninggal kayak itu nah mun kita sebagai anak kayak itu. Makanya memang lebih baik tidak usah ditanyakan karena pasti dapat juga sebujurnya. Pasti dapat juga. Oke, memang kurang etis mungkin lah Iya. untuk kita bertanyakan Mun gitu. bertanya kayak itu ya lo. Tapi kayak Ada aja nang purun gitu ada. ada. Sebelah pian tuh Ustaz. Purun tikar tajun nggak purun bener ya tikar Ustaz. purun. Tikar purun bener ya Ustaz. Mun nang kada ada harta Bang Ustaz kayak Pak. Nang diwarisakan kada ada. Kayak hutang misalnya diwarisakan, kita kah nang wajib Sebenarnya kada wajib lagi si anak membayar warisan Iya, gitu. iya. misalnya ya kan aja orang ada warisan aja apa hutang aja. Nah. Begayaan aja misalnya kan ada orang kayak itu. Tapi sebenarnya sudah adakah mungkin di kita ini lembaga yang terkait pembagian warisan ini Ustaz kalau sepengetahuan Bia? Sebenarnya bagi warisan itu di pengadilan. Oh, pengadilan. Pengadilan agama, pengadilan agama. Nggih. Oh, itu lembaganya. Ya. Jadi kalau misalnya kan lakon biasanya kan ulun bisa aja di kiawubuhannya untuk minta bagian warisan. Karena dulu tuh cita-cita kan jadi hakim bahari. Nah, dulu. Jadi katuju kalau dari SD dulu sukanya itu Menengahi. matematika. Oh, matematika. Jadi masalah berhitung-hitung tuh setuju dulu. Nah, masalah kalau pesantren tujuh menghitung faraid. Nah, kebetulan cita-cita anak jadi hakim kada kesampaian. Nah, jadi bila ada orang nak minta bagi, terkadang selalu ulun anu aja ke pengadilan karena di situ ada kekuatan hukum. Cuman terkadang kami minta hitungkan bener ya jawabannya, jangan kadang kada behuwal kada kami minta bagiakan bisa ulun menghitungkan bener. Bisa juga ulun bawai. Nah, di Kemenak ada Pak Ustadz Irfan Wahyuni. Oh, Itu ahlinya tuh masalah faraid. Faraid. Nah, jadi biasanya ulun beliau mendatangi, hitung-hitungakan. Nah, kalau kami kada mampu juga, ya kan bisa ada orang kekerasan. Nah, itu Nah, kami anjurkan ke pengadilan. Di pengadilan itu bukan behuwal kada minta bagiakan itu bener ya. Ibaratnya menengahi biar Iya. Dari hukum. nah, Dan di situ ada kekuatan hukum. iya. Bilang kada hakun menerima, ada kan. Dasarnya le. Eksekusi bukannya. Eksekusi ya. Oh kayak itu le, pakai depan Wahyuni juga le. Nah, gitu. Jadi Kemenak itu biasanya beliau. Bila sudah angkat tangan silahkan ke pengadilan jadi Iya, lah. bila orang kada mau kan secara bagian tadi sudah ke pengadilannya lagi. Karena yang memimpin itu bisa dengan orang yang kayak pilihan pertama panggilan meminta bantuan kepian misalkan lah yang bisa menganu bila sudah pindah banget langsung dah ke pengadilan ya Pengadilan. Ngali le. Misalnya kayak hartanya tuh misalnya kada berbentuk duit Bang, misalnya kayak Tanah. aset ya misalnya rumah kah, tanah kah itu Pak. Ditaksir dulu kan. Ditaksir Iya, dulu. Apa kira-kira kayak itu nah. Oh iya. Ditaksir dulu le. Taksir nggih. Ya, Tapi sedangkan rumah tuh misalnya ada nang anak mendiami, misalnya anak tuh 3 kah kayak itu nah. Kayak apa Nah, tuh? jadi misalnya kebetulan anak sidin ini cumanya ada nang mandi dihitung Jadi artinya apa? Mangsuli ke orang ngarannya. Nah, ada angsuli. Kebetulan rumah sidin ini tak banyak bagian daripada harta nang lain. Ada sebagian anak sidin mendiami itu. Nah, amun secara bagian faraid abarnya itu kada banyak rumah tuh kebanyakan. Nah, jadi diangsuli setelah dihitung tadi. Iya, dihitung tadi. Jadi itu tinggal di belakangnya aja, bukan keluarga aja baturnya setelah masing-masing. Cuma ya itu perlu minta bantuan ahli untuk menghitungkan Berapa bagian-bagiannya. supaya kada tak salah juga kan. Nah, kira-kira ada tertinggal kah Bapak Adit? Itu aja kayaknya sudah lengkap. Mungkin dari pusat ada tertinggal kah? Kira-kira Ustaz. Mungkin kini ada sedikit tambahan, misalnya bisa juga nang jadi masalah itu ada kuitan garing lawas. Nah, jadi ketika ada sebagian anak tuh nang menunggui maharagu aja. Tahun-tahun sampai 2 tahun. Ketika berbagi warisan, ingat dapat banyak. Aku uyuh mengadu kuitan.
Nah kayak apa gini? Apakah boleh diperbanyak? Nah sedangkan menunggu bisa anak bebinian nih, anak banyak pada lelakian. Nah jadi di situ masalahnya tetap dibagi secara faraid tadi. Bagian perempuan tetap separuh dari lakian. Cuman sebelum dibagi hitung upah aja. Kira-kira yang menunggu ikutan garing ini 2 tahun berapa upahnya kira-kira? Nah itu aja pamanisnya nih. Menggaduh kan lawas uyuh juga menggaduh orang garing. Nah itu jadi dihitung upah berapa kira-kira 2 tahun menggaduh witan, keluarkan upah tadi hanya dibagi 3 tadi faraid. Berarti kayak Ampun masalah kayak misalnya nih kayak bahaul kah kayak itu, nah itu sebenarnya kada wajib gitu. Kada wajib. Amun nama hauli juga dari harta anak tadi aja, jangan jangan harta tirkah tadi jangan dibagi biasanya. Itu hak ahli waris. Kecuali ahli waris misalnya sepakat harta abah nih kita sisihkan gasan meninggal hari beliau, ada bapak. Amun ada sebagian anak ada hendaknya, kau hendak maharu apa? Kau nak gasan aku penting. Nah ini kata kawa. Artinya haknya. Dan ingat masalah bagi warisan ini kada boleh menunda membagi kalau ada sebagian ahli waris nang keberatan. Contoh misalnya ada tanah kuitan nih. Jangan kita bagi, jangan dibagi dulu. Tuh jangan kena batu bara misalnya. Oh jisiku aku kan makan aja ngalih. Nah di saat itu kada boleh menunda, wajib dibagi. Karena dengan menunda tadi menyengsarakan ahli waris yang lainnya kecuali kami angsuli aja nah itu boleh. Nah, yang jelas jangan sampai inyak ada di bari, inyak hendak benar, inyak perlu duit gitu, jangan ditahan-tahan warisan ini. Seikungnya misalnya mampu lah ya taksiran berapa, bagian musa ini udah langsung ini haknya jadi haknya lagi. Iya. Beratnya di anulah dulu apa dibayar dulu kata. Iya, karena kebutuhan kalau tadi. Oke sudah lengkap dan padat. Semoga mudah-mudahan kita bisa mencerna. Minimal belajar sedikit, mudah-mudahan bermanfaat ya lah. Pemirsa juga. Nah, ini sekalian mengingatkan pemirsa bahwa Warung Saraba itu bisa disaksikan di setiap hari Senin sampai Rabu jam 8 malam di TV Tabalong. Di HP juga bisa disaksikan lah. Sekarang di Android dan iPhone pun bisa. Di mana di aplikasinya apa ngaranya? TV Tabalong. YouTube-nya apa Cel? YouTube-nya Cel? Program TV Tabalong, lawan Facebook bisa juga, siaran langsung lah gitu. Iya. TV Tabalong. Pokoknya semakin mudah lah dijangkau di platform apapun. Medsos. Sekali lagi terima kasih. Ustadz Nasrullah. Sama-sama. Pak Ustadz, Terima kasih semoga banyak. waktu dan kesempatan kita bisa belajar lagi. Amin. Insya Allah. Kita hari ini belajar tenang. Ada kai. Ubud aja ada kai belajar. Oke, akhir kata kami bisa takut yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.